Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zulaiha SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan juga batin. Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melihat terlebih dahulu kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, minat belajar murid, yaitu keinginan atau hasrat dalam diri seorang murid. Dan yang ketiga, yaitu profil pelajar, memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Cara mengidentifikasi atau menentukan tingkat kesiapan murid dapat kita lakukan dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Siswa cepat atau lambat, kemudian tergantung atau sudah mandiri, kemudian terstruktur atau terbuka, sederhana atau kompleks, konkret atau abstrak, bersifat mendasar atau bersifat transport. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berbasis minat yaitu yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menghubungkan, yaitu mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menjembatani, yaitu menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat, yaitu memotivasi, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Cara menarik minat murid. Yang pertama, yaitu menarik atau menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengkoneksikan, yaitu menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, memotivasi, yaitu mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan, yaitu menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Faktor-faktor profil belajar murid. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya,
apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan lain sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh budaya. Budaya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar ini ada 3, gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik matematika. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pendidikan dapat menuntun pada murid dan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak tersebut. Kemudian guru ibarat petani, sekolah ibaratkan lahan dan murid ibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya sebaik-baiknya. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat meningkatkan nilai inovatif dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru lebih kreatif dan menemukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran guna untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Kemudian nilai yang kedua yaitu berpihak pada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah menerapkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan juga peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diharapkan siswa dapat menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, karena pembelajaran dibuat agar siswa nyaman dan dapat melakukannya secara mandiri, sehingga siswa dapat menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Keterkaitan dengan visi guru penggerak. Dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, diharapkan siswa dengan berbagai macam minat dan bakat pada diri siswa tersebut dapat tercover semuanya, sehingga materi pembelajaran dapat dipahami oleh semua siswa berdasarkan kebutuhan belajar siswa masing-masing, sehingga terwujudlah visi profil pelajar Pancasila di sekolah tersebut. Keterkaitan dengan budaya positif. Jika semua guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelasnya masing-masing, maka akan terciptalah budaya positif di sekolah tersebut. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika ada saran dan juga masukan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.